Gue bakal ceritain ini dari sudut pandang yang jarang dibahas orang. Bukan soal berapa triliun asetnya, tapi soal kenapa di umur yang harusnya orang udah pensiun dia malah milih buat all-in di sesuatu yang orang lain gak paham. Ini cerita soal Toto Sugiri, the man behind the data. Bayangin lo udah umur 50, lo udah punya segalanya. Karier mapan di perbankan, reputasi yang gak perlu diragukan, dan tabungan yang cukup buat lo santai di Bali sampai akhir hayat. Kebanyakan orang di posisi ini bakal milih buat main aman. Tapi Toto Sugiri, dia justru ngerasa ada yang salah kalau hidupnya jadi terlalu nyaman. Dunia tahun 2011 itu beda sama sekarang. Waktu itu, orang Indonesia kalau dengar kata data center, dahi mereka bakal berkerut. Apaan itu? Rak besi di ruangan dingin. Buat apa? Waktu itu, perusahaan-perusahaan besar kita masih bangga naruh server mereka di Singapura. Gak ada yang percaya sama infrastruktur lokal. Gak ada yang percaya kalau anak bangsa bisa jaga harta karun digital yang paling berharga. Tapi Toto lihat sesuatu yang gak dilihat orang lain. Dia lihat asymmetric risk. Dia lihat kalau Indonesia gak punya kedaulatan data, kita bakal jadi penonton di rumah sendiri. Dia bukan mulai dari garasi yang keren ala Silicon Valley. Dia mulai dari keraguan orang-orang di sekitarnya. Orang bilang dia gila. Ngapain bangun gedung mahal-mahal cuma buat naruh komputer orang lain? Investasinya triliunan, balik modalnya lama, dan saingannya raksasa global. Tapi ini bedanya mentalitas outlier sama orang biasa. Toto nggak fokus ke uangnya dulu. Dia fokus ke satu nilai yang mahal banget di industri ini, integritas. Di bisnis data center, lo nggak jualan teknologi, lo jualan trust, kepercayaan. Kalau server mati 1 detik, miliaran rupiah hilang. Kalau data bocor, reputasi hancur. Toto itu orang yang sangat detail-oriented. Dia tipe yang bakal ngecek sendiri hal-hal kecil yang orang lain anggap remeh. Dia bangun DCI Data Center Indonesia dengan standar yang bahkan lebih tinggi dari apa yang diminta pasar saat itu. Kenapa? Karena dia nggak mau jadi cukupan. Dia tahu, kalau lo mau lawan raksasa dunia, senjata lo bukan cuma modal, tapi standar. Lo harus lebih rapi dari mereka, lebih disiplin dari mereka, dan lebih jujur dari mereka. Ada satu momen di mana dia harus mutusin buat terus ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi. Di situ mentalitasnya diuji. Dia nggak pakai perasaan, dia pakai data. Dia tahu compounding effect dari infrastruktur itu nyata. Dia nggak butuh panggung. Dia nggak butuh masuk majalah Forbes buat ngerasa valid. Dia jarang muncul di media. Dia nggak jualan gaya hidup mewah. Dia cuma kakek-kakek dengan kaos oblong yang tahu betul gimana cara kerja dunia digital. Keberhasilan dia jadi salah satu orang terkaya di Indonesia itu cuma side effect. Itu cuma konsekuensi dari keputusan dia buat stay in the game saat orang lain udah keluar buat main golf. Dia buktiin kalau execution itu jauh lebih mahal daripada ide. Dan persistence di usia senja itu adalah bentuk pemberontakan paling keren yang pernah ada. Dari perjalanan Om Toto, ada beberapa prinsip yang menurut gue mahal banget buat kita yang masih muda. Anti-mediokritas. Jangan pernah puas dengan standar lokal kalau lo tahu standar global itu mungkin dicapai. Om Toto nggak mau DCI cuma jet yang terbaik di Jakarta. Dia mau jet yang terbaik di Asia Tenggara. The power of trust, integritas. Di dunia yang penuh tipu-tipu, kejujuran dan reliabilitas adalah ultimate leverage. Sekali lo dapat kepercayaan market, lo nggak perlu marketing berisik. Delayed gratification. Dia nggak nikmatin hasilnya di umur 30 atau ke-40. Dia nanam benih di umur yang orang lain bilang udah telat. Hasil yang besar butuh waktu inkubasi yang panjang. Operational excellence. Ide itu murah. Eksekusi itu segalanya. Fokus ke detail. Masalah besar itu sebenarnya cuma kumpulan masalah kecil yang gagal diselesaikan. Low profile, high impact. Lo nggak perlu teriak kalau lo hebat. Biar hasil kerja lo yang bikin kebisingan buat dunia.